Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a wa alihqna bis salihin. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Hasyatul Bajuri, khususnya bab udhiyah, karena ini mau udhiyah sebentar lagi. Kita lanjutkan bacaan kemarin. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim amin ya rabbal alamin. Kita ulang sedikit kemarin. Wala yushtaratu fil muayyanati ibtida'an bin nazri niyyatun. Dan tidak disyaratkan pada muayyanah, pada hewan kurban yang ditentukan dari awal, dan tidak disyaratkan pada muayyanah, pada yang tertayin ibtidaan pada permulaan, dita'yin bin nazri dengan nazar, akan apa tidak disyaratkan, akan niat. Jadi hewan kurban yang kita tentukan dari awal, kita nazarkan. Ketika menyembelihnya nggak perlu niat lagi. Misalkan lillahi alayya, ya Allah wajib kepada saya tahun ini untuk menyembelih ini kambing, ini onta, ini sapi untuk kurban. Ini kita tentukan ininya, begitu kita menyatakan ini, langsung dia udah jadi kurban. Gak perlu niat lagi ketika menyembelih atau ketika membawanya ke masjid atau ketika menyuruh orang lain menyembelih. Bi khilafil mutatawwi'i biha wal wajibati bil ja'li aw bit ta'yini amma fi dhimmah fa yushtaratu laha niyyatun 'inda zabhi aw 'inda ta'yini lima yudahhi bihi kan niyyati fi zakah. Dengan sebalik, mutatawwi' orang yang melakukan sunnah dengannya udhiyah, atau dengan sebalik yang wajib dengan ja'li, dengan dijadikan, atau dengan sebalik yang wajib dengan ditentukan dari ma yang ada ia dalam zimmah, maka disyaratkan baginya udhiyah akan niat ketika menyembelih, au indat ta'yin, atau ketika menentukan bagi ma yang akan menyembelih ia dengan nyama, bagi ma yang akan berkurban ia dengan nyama, sama seperti niat dalam zakat. Ini maksudnya dengan sebalik orang yang melakukan kurban tatawu. Kita beli sapi untuk kurban. Nah, ini namanya kurban tatawu, enggak menazar. Nah, ini ketika menyembelih mesti niat ini kurban, atau ketika kita membeli dari awal sudah niat boleh. Memang kita beli kambing untuk dikurbankan, itu sudah dianggap niat. Itu maksudnya dengan sebalik orang yang melakukan sunnah dengannya udhiyah, atau dengan sebalik yang wajib dengan dijadikan. Wajib dengan dijadikan di belakang, ini kurban. Ini kurban kita bilang. Begitu kita menyatakan ini kurban, di hewan itu udah jadi kurban. Nah, cuma bukan nazar kan? Tapi pada mandilah nazar, makanya wajib niat juga ketika menyembelih. Nah, atau ketika kita membawa ke masjid niat di hati kan gampang. Nah, atau dengan sebalik yang wajib dengan ditentukan dari ma yang ada dalam zimmah, ditentukan dari ma yang ada dalam zimmah. Jadi dalam zimmah itu maksudnya begini, ya Allah bagi saya, atau kalau saya sembuh dari sakit, ya Allah saya berkurban seekor kambing. Cuma kambingnya nggak ditentukan, kemudian baru kita menentukannya. Nah, itu namanya wajib dengan sebab ditentukan dari yang ada dalam tanggungan kita. Ya Allah saya kalau sembuh dari sakit saya akan berkurban seekor kambing. Kemudian kambingnya yang ini. Nah, itu namanya ta'yin amma fid dhimmah. Itu ketika kita menyembelih nanti niat lagi. Atau dari awal kita niat juga boleh. Nah, sesudah kita tentukan berarti kita niat ini jadi kurban. Maka disyaratkan baginya semua, baginya mutatawu' biha, baginya yang wajib dengan ja'li dan dengan dita'yin dari ma yang ada dalam tanggungan, akan niat ketika menyembelih. Atau ketika menentukannya boleh juga. Ketika ta'yin itu langsung kita niatkan. Ketika menentukan bagi ma yang akan berkurban ia dengan nyama, sebagaimana niat pada zakat.
Walahu tafyidhuha li muslimin mumayyidin, dan boleh baginya seorang itu menyerahkannya niat bagi muslim yang mumayyid. Nah, boleh juga kita wakilkan niat muslim yang mumayyid, apalagi muslim yang dewasa. Tolong niatkan kalau ini kurban saya, boleh. Wa illam yuwakkilhu fi dzabhi, sekalipun tidak mewakilkan ia akannya si muslim tadi dalam menyembelih. Dia mewakilkan untuk niat doang. Nah, misalkan katakanlah dia nggak ngerti cara niat, tolong niatkan ini korban saya. Nah. Walau wakala fi dzabhi kafat niyatuhu an niyatil wakil. Dan jikalau mewakilkan ia dalam penyembelihan, kurban tidak disembelih sendiri tapi orang lain yang menyembelih, kafat niyatuhu, niscaya cukuplah oleh niatnya orang yang berkurban, an niyatil wakil, dari niat si wakil. Wakil arti wakil orang yang kita minta untuk menyembelih kurban kita, namanya si wakil. Nah, bukan kita wakilnya, wakil kita, kan biasa kayak bahasa Indonesia juga wakil. Dia wakil saya. Nah, artinya kita mewakilkan orang lain menyembelih kurban kita. Ketika dia menyembelih kurban, dia nggak perlu niat lagi, cukup niat kita sebelumnya bahwa itu kurban kita. Itu maksudnya cukuplah oleh niatnya orang yang berkurban dari niatnya si wakil. Ballau lam ya'lam al-wakilu annahu mudahin lam yadura. Bahkan jikalau tidak mengetahui oleh si wakil wah sungguhnya seseorang itu yang berkurban, lam yadura, niscaya tidak mudarat ia. Gak apa-apa dia nggak tahu, ya dia sembelih aja. Wa man nazara udhiyatan muayyanatan ka angqala. Barang siapa yang bernazar ia akan hudiyah yang tertentu. Udhiyahnya tertentu. Ka angqala, seperti bahwa berkata ia, lillahi alayya an udhiya bihadhihi. Bagi Allah di atasku itu bahwa aku akan berkurban dengan ini kambing. Jadi kita tentukan bihaza. Lillahi alayya, wajib kepada saya ya Allah untuk saya kurbankan ini kambing. Ini namanya muayyanah. Wa fi ma'nahu ja'altu hadhihi udhiyatan. Dan sabit pada maknanya nazar, kembali ke nazar. Dan sabit pada maknanya nazar itu ja'altu hadhihi udhiyatan. Saya menjadikan kambing ini sebagai kurban. Nah, itu ta'yin juga namanya. Nazar juga. Cuma nggak ada ucapan nazarnya. Karena ucapan nazarnya kan kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Lillahi alayya. Ini nggak ada kata wajibnya. Ja'altu hadhihi udhiyatan. Ini kurban saya. Nah. Au nazara udhiyatan fi zimmatihi, atau bernazar ia akan satu kurban dalam tanggungannya, dalam dhimmah nggak ditentukan. Kayak cerita tadi. Ka'angqala, seperti bahwa berkata ia, lillahi alayya udhiyatan. Bagi Allah di atasku itu satu kurban. Kurban yang mana? Iya, pokoknya kurban, nggak ditentukan hewannya yang mana. Itu namanya fi dhimmah. Summa ayyanaha, kemudian menentukan ia akannya udhiyah. Kemudian baru dia, ini kambing yang akan saya kurbankan. Nah, dalam semua kasus di atas, lazimahu zabhu, yang benar bukan zibhu. Lazimahu zabhuha fi waktiha. Niscaya wajib kepadanya oleh menyembelihnya semua pada waktunya udhiyah. Lazim kepadanya oleh menyembelihnya udhiyah pada waktunya udhiyah. Baik orang yang bernazar secara ta'yin, ini kambing kurban, wajib kepada saya untuk menyembelih kambing ini Allah sebagai kurban, atau dia menyatakan ini kambing kurban, atau ya Allah saya akan menyembelih seekor kambing, kemudian kambingnya yang ini, tiga-tiganya wajib disembelih pada waktunya. Kenapa? Wafa'an bimuqtadha iltazamahu, karena untuk melaksanakan bimuqtadha dengan kehendak ma yang telah melazimkan ia akannya ma. Maksudnya untuk melaksanakan janjinya. Karena janjinya dia akan menyembelih kurban, ya berarti begitu tiba waktu kurban hari raya dan ayyamat tasyrik, dia mesti menyembelihnya. Falau kharajal waktu, ya, maka jikalau keluarlah oleh waktu, ya, udah habis waktu dia belum menyembelih, udah lewat hari tasyrik, lazimahu zabhuha qadaan, wajib kepadanya oleh menyembelihnya kurban qadaan sebagai qada. Tetap harus disembelih walaupun bukan pada waktunya. Kayak orang qada salat kan. Kama naqalahu Rawiyani anil ashab, sebagaimana yang menukil akannya oleh Rawiyani dari ashab. Artinya enggak boleh dia menunda tahun depan, langsung sembelih. Ya.
Oke. Fa in talafatil ula bila taksirin fala syai'a alaihi. Maka jika hilanglah oleh yang pertama. Yang pertama di sini maksudnya nazara udhiyatan muayyanatan. Jikalau hilanglah oleh yang pertama dengan tidak ada kelalaian. Ya Allah wajib kepada saya untuk menyembelih hewan ini sebagai kurban. Tiba-tiba hewan itu mati, bukan karena kelalaiannya atau sakit. Mati, fala syai'a alaih, maka tidak ada sesuatu di atasnya, enggak perlu diganti. Kenapa enggak perlu diganti? Li'annaha kharajat an milkihi bin nazri. Karena sesungguhnya hewan kurban tadi itu telah keluar ia dari kepemilikannya dengan sebab dinazar. Begitu kita bernazar, ini hewan kurban saya ya Allah. Nah, jadi hewan itu keluar dari kepemilikan kita. Wasarat wadi'atan indahu, dan jadi ianya hewan kurban itu menjadi titipan di sisinya. Namanya titipan selama kita menjaga dengan baik. Kalau rusak ya nggak perlu membayar. Tapi kalau karena kelalaian itu baru membayar. Nah ini, au talafat bitaksirin. Nah, ini masih surah yang pertama. Maka jika rusak, hilang oleh yang pertama tadi, kurban yang kita tentukan dengan tanpa lalai nggak perlu bayar. Au talafat bitaksirin, atau hilang ianya hewan dengan kelalaian kita. Kita ikat sembarangan, ya, nggak dipedulikan, kemudian mati, kelilit tali. Lazimahul aksaru mim misliha yauman nahri wa qimatiha yaumat talafi. Niscaya wajib kepadanya oleh yang lebih dari misilnya udhiyah pada hari nahar. Wa qimatiha, lazim akannya oleh lebih banyak daripada harganya udhiyah pada hari talaf. Ketika hewan itu hilang, harganya berapa? Nah, wajib kepadanya oleh lebih dari misilnya udhiyah pada hari nahar. Jadi kalau diganti pada hari nahar berarti harus yang lebih baik dari yang hilang. Atau lebih banyak dari harganya udhiyah pada hari talaf. Hari talaf, hari hilang. Ketika hewan itu hilang sebelum hari raya, harganya berapa? Nah, harus digantikan dengan harga yang sama. Bahkan lebih dari harganya supaya dia bisa membeli sama seperti hewan yang hilang. Nah, itu maksudnya. Liyashtariya bihi karimatan. Supaya membeli ia dengannya harga tadi, karimatan akan satu hewan yang bagus, atau mislayain. Atau mislayain. Apa maksud mislayain? Ini saya kurang paham sebenarnya ini. Supaya membeli ia dengannya harga tadi akan satu hewan yang bagus, atau mislayain, atau hewan yang menyerupai. Litalifah, yang menyerupai bagi hewan yang hilang, fa'aksara, maka lebih banyak. Ini masih kurang paham ini. Ya. Intinya secara umum berarti kalau hilang hewan kurban yang dinazarkan dengan sebab kelalaiannya, mesti diganti dengan harga terbaik. Artinya dia harus membeli hewan yang sama atau harganya yang sama. Fa in atlafaha ajnabiyun, maka jika menghilangkan akannya hewan kurban oleh orang lain, lazimahu lazim, wajib kepadanya yang lain ajnabi oleh daf'u qimatiha, oleh memberikan harganya hewan kurban. Lishtariya biha, supaya membeli ianya seseorang dengannya. Bukan orang yang lain ini. Jika menghilangkan akannya hewan kurban oleh ajnabi, orang lain menghilangkannya, tentunya kita minta bayar. Kalau dia nggak bayar ya kita harus tanggung sendiri. Nah itu maksudnya. Jika menghilangkan akannya kurban oleh orang lain yang nggak jelas siapa, lazimahu daf'u qimatiha, lazim kepadanya seseorang yang berkurban ini, yang bernazar. Nah, lazim kepadanya oleh memberikan harganya hewan kurban supaya membeli ia dengan supaya lin nazir. Oh, benar. Ajnabiyan ini. Ada keder ini. Maka jika menghilangkan akannya hewan kurban oleh ajnabi, orang lain menghilangkannya, lazimahu, lazim akannya ajnabi, wajib kepada orang yang menghilangkan oleh memberikan harganya hewan kurban lin nazir, memberikan untuk orang yang bernazar. Ya. Kalau dia nggak mau gimana? Ya harus mau kan? Liyashtariya biha mislaha, supaya membeli ianya si nazir dengannya harga akan misilnya hewan kurban.
Fa illam yajidhu, maka jika tidak mendapati ia akan nyamisil, cari-cari hewan yang sama enggak ada. Fadunaha, maka di bawahnya dikit. Di bawahnya juga enggak ada, hewan kurban udah habis semuanya, gimana? Nah, boleh beli daging di pasar. Beli daging di pasar untuk dibagikan. Enggak ada juga daging, gimana? Boleh membagikan duit kepada fakir miskin. Begitu dalam kitab Iqna kalau enggak salah. Ini solusi terakhir, memang hewan enggak ada lagi sama sekali karena ini nazar, mesti ditunaikan. Tapi beli daging mentah untuk kurban enggak boleh kalau untuk kurban. Fa in talafatis saniyatu walau bila taksirin. Maka jikalau hilanglah oleh yang kedua dengan tanpa lalai. Yang kedua maksudnya hewan kurban yang kedua tadi apa? Ini ja'altu, ya. Hewan kurban yang wajib dengan sebab dijadikan. Ini kurban saya. Ya kan? Atau nazar juga, tapi enggak ditentukan, kemudian baru ditentukan belakangan. Ya Allah wajib kepada saya untuk menyembelih seekor kambing. Kambingnya yang ini, ya, jadi penentuannya belakangan. Itu maksud yang kedua. Maka jika hilanglah oleh hewan yang kedua tadi. Maka jika hilanglah oleh yang kedua, pada surah yang kedua, walau bila taksirin, walaupun dengan tidak lalai, baqiyal aslu fi dhimmati, ini tetaplah oleh asal dalam tanggungan seseorang, tetap harus dibayar. Nah, walaupun enggak lalai. Kenapa? Alasannya li'annama iltazamahu sabata fi dhimmati. Karena sesuatu iltazama yang melazimkan ia akannya itu tetap ia dalam tanggungannya. Fahuwa fi dhamanihi, maka bermula dianya itu berada dalam jaminannya ila husulil wafa, hingga berhasil ditunaikan. Nah itu. Ya Allah, wajib kepada saya untuk menyembelihkan seekor kambing. Kambingnya enggak ditentukan. Kemudian baru nantinya atau besok ini kambing yang akan disembelih kurban tahun ini. Kemudian kambing itu hilang. Jadi penentuannya itu jadi batal. Dia mesti menggantikannya. Karena kambing itu tetap berada dalam tanggung jawab dia hingga dia melunasinya sebagai kurban. Nah itu maksudnya. Karena yang melazimkan ia akan nyama itu sebut ia dalam tanggungannya, maka bermula dia nyama itu berada dalam jaminannya hingga berhasil ditunaikan. Faya betulut ta'yinu bitalafil muayyanati, maka batallah oleh penentuan dengan hilangnya barang yang ditentukan. Wa ya'udu ma fi dhimmah kama kana, dan kembalilah oleh ma yang ada ia dalam tanggungan dia kama kana, sebagaimana ma yang ada ia. Jadi seolah-olah kembali kepada dianggap belum ditentukan. Ya Allah wajib kepada saya untuk saya sembelih seekor kambing. Ini kambingnya hilang. Berarti kembali kepada asal, yaitu wajib kepada saya Allah untuk menyembelih seekor kambing. Kambingnya cari yang lain. Begitu lebih kurang. Kita lanjutkan. Ini judulnya ma yajzi fil udhiyah, sesuatu yang memadai ya dalam udhiyah. Nah ini. Wa yajzi'u fiha al-jaza'u minad dha'ni. Dan boleh padanya udhiyah oleh satu jaza daripada dha'ni. Satu jaza daripada za'ni, maksudnya satu jaza dari biri-biri. Jaza, nanti kita lihat artinya apa. Jaza ini hewan yang sudah biri-biri yang sudah rontok giginya. Atau biri-biri yang umur setahun sudah memasuki 2 tahun. Itu namanya jaza minaz za'ni. Za'ni ini domba. Boleh padanya udhiyah oleh satu jaza dari biri-biri. Kita lihat. Qauluhu wa yujzi'u fiha al-jaza'u minad dha'ni. Bermula ucapannya musannif, dan boleh padanya udhiyah oleh satu jaza daripada dha'ni, li khabaril imami Ahmad. Karena hadis dari Imam Ahmad. Apa bunyinya? Dhahu bil jaza'i minad dha'ni. Berkurbanlah kalian dengan satu jaza dari biri-biri. Fa innahu jaizun, maka sesungguhnya satu jaza dari biri-biri itu jaizun, boleh. Apa arti jaza? Nah ini. Wahwa malahu sanatun wa ta'ana fisaniyah. Wahwa, dan bermula dianya jaza. Itu hewan yang sabit baginya hewan. Itu kambing, itu biri-biri. Yang sabit baginya itu setahun dan masuk ia dalam kedua. Wahwa dianya jaza minad dha'ni, itu maksudnya biri-biri. Lahu yang sabit baginya biri-biri itu setahun dan masuk ia dalam tahun kedua. Nah, kalau biri-biri umur setahun udah masuk kedua, walaupun baru 1-2 hari masuk kedua. Nah, sudah boleh jadi kurban biri-biri.
Wasaniyu minal ma'zi, dan boleh padanya udhiyah oleh asaniyu minal ma'zi, yang kedua dari kambing. Kalau ma'zi kambing, saniyu minal ma'zi berarti kambing yang umur 2 tahun full kemudian sudah memasuki tahun ketiga. Walaupun baru beberapa hari, pokoknya 2 tahun lebih, itu namanya asaniyu minal ma'zi. Wa qauluhu wa huwa ma lahu sanatun. Bermula ucapan syareh, dianya jaza minazani itu ma, biri-biri yang sabit baginya biri-biri itu setahun. Artinya illam yajza muqaddamu asnanihi qablaha. Artinya jika belum rontoklah oleh depan gigi-giginya biri-biri qablaha, sebelum setahun. Sebelum setahun giginya belum rontok, itu disyaratkan setahun full masuk tahun kedua, baru boleh. Nah, tetapi kalau sebelum setahun dia udah rontok giginya, gigi susunya udah hilang, tumbuh gigi baru misalkan kan, itu udah boleh karena dianggap udah balik itu. Nah, itu maksudnya perlu kepada setahun apabila lam yajza, bila tidak gugurlah oleh depan giginya, maksudnya giginya yang depan sebelumnya setahun. Wa illa maksudnya wa illa lam yajza, bila gugur, bila sudah rontok giginya sebelum setahun, ajza'a ala rajih, niscaya boleh ianya biri-biri tadi ala rajih, di atas pendapat yang kuat untuk dijadikan kurban. Tapi ada tambah syarat, lakin bisyarti ayyakuna ijza'uhu ba'da sittati asyurin, tetapi dengan syarat bahwa adalah ijza'nya, adalah rontok giginya biri-biri sesudah 6 bulan. Nah, kesimpulannya ringkasnya begini. Boleh dikurbankan domba yang umur setahun full masuk kedua. Disyarat setahun full masuk kedua bila sebelum setahun belum rontok giginya. Tapi bila sebelum setahun giginya udah rontok, tetap boleh jadi kurban. Walaupun belum full setahun. Sebelum setahun udah rontok gigi, boleh jadi kurban. Sebelum setahun itu berapa bulan? Minimal di atas 6 bulan. Artinya umur biri-biri 6 bulan lebih, kemudian giginya udah rontok. Nah, itu udah boleh jadi kurban. Nah, itu kesimpulannya. Wal hikmatu fi takhsisil ijza'i bihadzal sinni annahu zamanul bulugh. Bermula hikmah pada mengkhususkan boleh dengan ini usia itu, bahwa sungguhnya ini usia itu waktu balik. Kenapa biri-biri disyaratkan harus setahun masuk kedua? Karena setahun masuk kedua itulah masa baliknya biri-biri. Nah, masa baliknya biri-biri. Atau tadi disyaratkan rontok gigi, karena rontok gigi juga tanda balik. Nah, li'annal awwala bimanzilatil bulugh bisinni, karena yang pertama yaitu usia setahun masuk dua, bimanzilatil bulugh bisinni itu umpama balik dengan tahun, balik dengan usia. Wasani bimanzilatil bulugh bil ihtilam, bermula yang kedua itu dengan mandilah balik dengan mimpi. Kayak kita orang juga, laki-laki 15 tahun, mimpi enggak mimpi ya, mimpi basah enggak mimpi basah balik. Tapi kalau sebelum usia 15 dia udah mimpi, ya lihat mimpinya. Kalau udah mimpi udah dianggap balik. Begitu juga domba. Domba kalau baliknya 1 masuk 2 tahun. Tapi kalau sebelum 1 masuk 2 tahun dia sudah rontok giginya, sudah dianggap balik. Kayak itulah. Wal hayawanu yakmulu 'inda bulughih, dan bermula hewan itu sempurna ia ketika balik. Nah, makanya untuk menyembelih korban harus hewan yang sempurna. Hewan yang sempurna yaitu hewan yang balik. Fala tahmilu unsahu wala yanzu zakaruhu qabla zalik, maka tidak akan hamillah oleh unsanya hewan, wala yanzu, dan tidak bisa yanzu ini bersetubuh, bersetubuhnya hewan, maka tidak hamillah oleh betinanya hewan, maka tidak akan hamillah oleh betinanya biri-biri tadi, wala yanzu, dan tidak akan bersetubuhlah oleh zakaruhu, oleh jantannya hewan, qabla zalik, sebelum demikian. Jadi domba sebelum rontok giginya nggak bisa hamil. Atau sebelum masuk 1-2 tahun, yang perempuan nggak boleh hamil, yang jantan nggak bisa bersetubuh. Nah, rada rumit ini. Wa kalamu syarihi syamilun lidzakari wal unsa wal khunsa.
Dan bermula kalam syarih itu mencakupi ia bagi zakar, jantan, wal unsa, betina, wal khunsa dan khunsa. Artinya syarih menyatakan di luar boleh untuk diudhiyahkan, dikurbankan, yaitu al jaza'u minadz dza'ni tadi. Biri-biri yang sudah masuk usia 1 masuk 2 tahun. Jadi biri-biri umum berarti kata beliau bermula kalam syarih itu mencakupi ia bagi zakar. Yang jantan boleh dikurbankan, betina boleh, bahkan khunsa pun boleh. Fayajzi'u bukan yajzi'u, fayujzi'u kullun minha. Maka bolehlah oleh tiap-tiap darinya. Darinya zakar, unsa dan khunsa semuanya boleh jadi hewan kurban. Yang sudah digasi juga boleh kan? Yang sudah dipotong pelirnya itu. Lakinna zakara afdalu illam yaksur nazwanuhu. Tetapi bermula yang jantan itu lebih utama jika tidak banyaklah oleh nazawanuhu. Nazawanuhu ini bersetubuh, apa namanya ya kalau hewan? Hewan bersetubuh dengan hewan lain namanya nazawan. Hewan jantan lebih bagus untuk kurban. Cara jika tidak terlalu banyak bersetubuhnya. Wa illa maksudnya jika banyak bersetubuh, fal unsa afdalu, maka bermula yang betina itu lebih utama. Ya. Kambing landu, apa namanya? Kambing landu itu kalau dia cari kambing perempuan terus, itu kurang bagus. Lebih baik yang betina. Wa bihi yujma'u bainal kalamainil mutadakinaini. Dan dengan ini kalam syarih, dikumpulkan antara dua kalam yang bertentangan keduanya. Mana dua kalam yang bertentangan? Mana dua kalam bertentangan? Nah ini dua kalam bertentangan. Kadang ada tulisan begini, yang jantan lebih bagus di kitab lain. Dan dengan ini kalam syarih dikumpulkan antara dua kalam yang bertentangan keduanya. Dua kalam yang bertentangan gini. Kadang kita suka mendengar hewan jantan lebih baik untuk kurban. Di tempat yang lain kita mendengar hewan betina lebih baik untuk kurban. Bagaimana cara mengumpulkan dua yang bertentangan? Oh begini, hewan jantan lebih baik ketika dia nggak banyak bersetubuhnya. Hewan betina lebih baik dalam kondisi hewan jantan tadi banyak bersetubuh. Makanya lebih baik memilih hewan betina. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau ada hewan jantan yang biasa, nggak banyak bersetubuh, hewan betina juga ada, ketika itu jantan lebih baik. Nah, jadi digabungkan dua pendapat ini, dua-duanya benar. Ada kondisi tertentu. Kadang hewan jantan lebih baik, kadang hewan betina lebih baik. Berarti tergantung kondisinya. Itu maksudnya dengannya ucapan syarih di sini. Dikumpulkan antara dua kalam yang bertentangan. Qala fit tatimmah. Ini nggak tahu saya punya tatimah siapa. Qala fit tatimmah. Berkata ianya musannaf dalam kitab tatimah, laisa fil hayawanati khunsa illa fil adami wal ibil. Tidak ada pada kalangan hewan-hewan itu khunsa kecuali pada manusia dan onta. Dalam kitab tatimah ada penjelasan bahwa makhluk yang ada khunsanya cuma manusia dan onta. Nggak ada hewan lain yang ada khunsanya. Berarti nggak ada domba khunsa, sapi khunsa, nggak ada. Cuma qala Nawawi berkata oleh Imam Nawawi. Ini kayaknya pemilik kitab tatimah membawakan ucapan Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Waqad yakunu fil baqari. Kadang-kadang ada ianya khunsa pada sapi juga. Beliau mengisahkan ceritanya. Ja'ani man asiqu bihi yauma Arafah. Telah datang kepadaku oleh orang yang aku percayai dengannya. Kapan dia datang? Yauma Arafah, pada hari Arafah. Sanata arba'in wa sab'ina, pada tahun 64 wasita mi'atin. Pada tahun 674. Datang kepadaku oleh orang yang aku percayai dengannya pada hari Arafah tahun 674. Waqala, dan berkata ianya orang, indi baqaratu khunsa. Di sisiku itu ada satu sapi khunsa.
la zakara laha wala farja, yang tidak ada zakar baginya bakarah dan tidak ada pula faraj. Saya memiliki sapi khunsa, enggak punya zakar, enggak punya farad. Wa inna malaha kharakun inda dhar'iha. Hanya saja baginya sapi itu ada kharakun, ada sedikit lubang inda dhar'iha, di dekat kantong susunya. Yakhruju minhu fudalatuhu, yang keluar darinya kharak, darinya lubang oleh kotorannya sapi. Fahal tujzi udhiyatan aula, adakah boleh ianya sapi khonsa itu sebagai udhiyah atau tidak? Nah, ini orang bertanya kepada Imam Nawawi. Boleh enggak sapi khonsa itu untuk saya kurbankan? Fakultu, maka aku berkata, kata Imam Nawawi, la takhlu imma antakuna zakaran wa imma antakuna unsa. Tidak bebas ianya sapi, ada kala bahwa ada ianya sapi itu zakar, jantan, dan ada kala bahwa ada ianya sapi itu unsa. Namanya sapi pasti, kalau bukan jantan ya betina. Sapi walaupun itu khonsa, tapi pada hakikatnya ada kala dia jantan, ada kala betina. Wakilahuma mujiziyun fil udhiyah. Dan bermula tiap keduanya baik zakar atau unsa itu yang mencukupi pada udhiyah. Mau jantan betina dua-duanya boleh jadi udhiyah. Begitu juga khunsa berarti. Walaisa fihi ma yang kusullahma, dan tidak ada padanya sapi khunsa itu sesuatu yang mengurangi ia akan daging. Karena enggak ada hal yang mengurangi dagingnya, berarti boleh sapi khunsa jadi kurban. Kemudian beliau menyatakan tadi boleh untuk jadi hewan kurban jaza minad dhani. Apa arti jaza? Yaitu biri-biri yang sabit baginya biri-biri itu setahun dan masuk ia dalam kedua. Kalau sudah setahun pasti masuk kedua kan? Kalau sudah sempurna setahun, coba kita lihat nih. Qauluhu wa ta'ana fi saniyah. Bermula ucapan syarih wa ta'ana wa ta'ina fi saniyah, masuk ianya biri-biri tadi dalam tahun kedua. Itu huwa, bermula dianya ucapan musannif, itu lazim bagi ma qablahu, itu mesti bagi ma sebelumnya ucapan musannif. Jadi ketika beliau menyatakan malahu sanatun, sesuatu yang sudah setahun dan masuk ia pada kedua. Jadi maksudnya setahun dan mesti masuk kedua. Jadi ketika beliau menyatakan setahun, maksudnya setahun full itu. Benar-benar setahun. Dan disyaratkan juga udah lebih, udah masuk tahun kedua. Wa innama dzakarahu syarih li ifadati annal murad sanatan tahdidan. Hanya saja menyebutkan akannya ucapan wa ta'ina fi saniyah oleh syarih untuk memberi faedah annal murad, bahwa sungguh maksud itu sanatun. Bahwa sungguh yang dimaksud itu setahun tahdidan, pasti setahun, jangan kurang sehari pun. Wa hakadza yuqalu fi ma ba'du, dan demikian pula akan dikatakan pada ma yang ada yang sesudahnya ini. Jadi beliau nanti selalu menyatakan 3 tahun masuk ke 4 masuk ke 5. Maksudnya setahun itu benar-benar harus full setahun, enggak boleh takriban, harus tahdidan. Kemudian wasaniyu minal ma'zi tadi, dan boleh untuk dijadikan kurban yaitu asaniyu minal ma'zi. Ya, asaniyu minal ma'zi tadi yaitu 2 tahun kambing yang sudah memasuki ketiga. Artinya 2 tahun full kemudian masuk ketiga. Kalau sudah 2 tahun full pasti udah ketiga. Li khabari muslimin, berdasarkan hadis Imam Muslim. La tazbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Illa ayya'sura alaikum, kecuali bahwa sukar kepadamu. Janganlah engkau menyembelih kecuali musinnah. Illa ayya'sura alaikum. Atau kita baca yu'sara, kecuali bahwa disukarkan kepadamu. Maksud disukarkan kepadamu, kamu tidak mendapati musinnah. Fazbahu jaz'atan minad dhani, maka sembelih olehmu akan satu jaza'ah dari dhani. Ini udah mulai pakai istilah-istilah, ini susah kita artikan ini. Jadi kita harus paham maksud jaza'ah minaz dhani berarti biri-biri yang setahun full masuk kedua. Musinnah apa artinya? Wal musinnatu hiya as-saniyatu minal ma'zi. Bermula musinnah itu dianya musinnah itu saniyah minal ma'zi.
Untuk saniyah minal ma'zi, kambing umur 2 tahun full masuk ketiga, itu namanya saniyah minal ma'zi. Nah, jadi musinnah. Musinnah bahasa kita udah berumur. Jadi berumur itu kalau kambing 2 tahun masuk 3, kalau onta beda lagi nanti. Dan bermula musinnah itu dianya musinnah itu as-saniyah minal ma'zi, wal ibili, saniyah dari ibil, wal bakari, dan saniyah dari bakar, fama fauqaha, maka ma di atasnya saniyah. Jadi ini maksudnya begini, yang boleh dijadikan kurban kambing yang sudah musinnah, onta yang sudah musinnah, bakar yang sudah musinnah, kemudian yang di atasnya. Apa maksud kambing musinnah? Oh, kambing musinnah saniyatu minal ma'zi, 2 tahun masuk ke 3. Kalau onta nanti 5 tahun masuk ke 6. Nah, kalau sapi nanti beda lagi. Sapi juga sama seperti kambing, 2 tahun masuk ke 3. Wa qadiyatu an-najaz'at ad-dha'ni la tujzi'u illa idza ajiza 'anil musinnah. Bermula qadiyahnya, bermula kehendakinya hadis itu wasunggu jaza'ah dha'ni, itu tidak memadai ia kecuali bila lemah ia dari musinnah. Nah, kalau kita lihat dari hadis ini seolah-olah biri-biri itu nggak boleh disembelih jadi kurban kecuali kalau kita nggak mampu cari yang lain, yang musinnah. Nah, coba kita lihat ini. Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kan? Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Maksud musinnah apa? Kambing umur 2 masuk 3. Sapi umur 2 masuk 3. Onta umur 5 masuk 6. Kecuali bahwa disukarkan kepadamu, enggak dapat musinnah, maka fazbahu, sembelih olehmu akan jazaah dari za'ni. Baru boleh menyembelih domba umur setahun masuk 2. Kalau kita pahami hadis seperti ini seolah-olah domba itu statusnya kedua, cari yang musinnah dulu. Nah, kemudian terjadilah perbedaan pendapat para ulama. Wal jumhuru ala khilafi. Bermula jumhur ulama itu sabit di atas sebaliknya. Sebaliknya qadhiyah hadis, sebalik yang dipahami dari hadis tadi. Nah, artinya walaupun kita dapat musinnah, ada kambing umur 2 masuk 3, tetap boleh menyembelih domba. Bagaimana cara mereka memahami hadis itu? Wahamilul khabara 'alan nadab. Mereka memahami akan hadis di atas kepada sunnah. Sunnah kita cari yang musinnah dulu. Nah, tetapi ada musinnah kita berpindah kepada jaza' minad dha'ni juga boleh. Bermula makna hadis itu yundabulakum alla tazbahu illa musinnata. Disunnahkan bagimu bahwa tidaklah kalian menyembelih untuk kurban kecuali musinnah. Ini musinnah aja kita sebut. Kita harus paham musinnah. Kalau musinnah kambing 2 masuk 3, musinnah lembu 2 masuk 3, musinnah onta 5 masuk 6. Fa in ajaztum, maka jika kalian lemah tidak mampu, fazbahu jaz'atan minadz dha'ni, maka sembelih oleh kalian akan satu jaza'ah, ya kan? Dari dha'ni, dari domba. Jaza'ah dari domba tadi 1 tahun masuk pada tahun kedua. Wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fis salisah. Wa huwa, dan bermula dianya saniyah minal ma'zi, itu itu kambing-kambing yang sabit baginya kambing itu 2 tahun dan masuk ia dalam tahun ketiga. Jadi kalau istilah saniyah minal ma'zi berarti kambing yang umur 2 tahun masuk tahun ketiga. Wasaniyu minal ibil, dan boleh untuk udhiyah oleh asaniyu minal ibil. Ini istilah ini. Apa arti asaniyu minal ibil? Malahu khamsu sinina wa ta'ana fis sadisah. Dianya saniu dari ibil itu onta-onta yang sabit baginya onta itu 5 tahun dan memasuki ia dalam tahun ke-6. Makanya beda. Saniyah minal ma'zi dan saniyah minal ibil beda artinya. Kalau onta baru disebut saniyah ketika umurnya 5 tahun masuk ke 6. Wasaniyu minal bakari, dan memada boleh pada udhiyah oleh asaniyu minal bakar. Apa arti saniyu minal bakar? Itu lahu sanatani. Dianya saniyu dari bakar itu bakar-bakar sapi-sapi yang sabit baginya sapi itu 2 tahun wa ta'ana fis salisah, dan masuk ia pada tahun ketiga. Artinya arti asaniyu minal ma'zi dan asaniyu minal bakari sama. Kambing 2 masuk 3, sapi juga 2 tahun masuk ke 3. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin, dan bolehlah oleh
badanah onta an sab'atin untuk 7 orang, ishtaraku fit tadhiyati fiha, yang bersekutu, yang bersarikat oleh mereka dalam berkurban padanya 1 ekor badanah. 1 onta boleh untuk 7 orang. Walaupun nanti 7 orang itu enggak niat kurban semua. Nah, ada yang sebagian niat akikah, sebagian ya untuk dagingnya dijual, ya enggak apa-apa. Nah, boleh. Tapi ada syaratnya nanti kan. Yang penting ketika disembelih, yang menyembelihnya niatnya untuk kurban. Jangan menyembelihnya niatnya ini untuk akikah. Kemudian yang jatah daging buat tukang orang yang berkurban, baru dia membagi-bagikannya sebagai kurban. Enggak boleh. Jadi memotongnya niatnya kurban. Nah, karena syarat kurban itu ya di memotongnya tadi, iraqatud dam. Kemudian sesudah dibagi-bagikan, yang jatah untuk akikah dia akikah, yang dia mau jual dia jual, itu nanti. Nah. Qauluhu wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ina fi salisah fa huwa kasani minal baqari al-ati. Nah. Bermula ucapan syarih bahwa dianya saniyah minal ma'zi, itu kambing-kambing yang sabit baginya kambing itu 2 tahun dan masuk ia dalam ketiga fahuwa, maka bermula dianya saniyah minal ma'zi itu kasaniyah seperti asaniyi daripada bakar yang akan datang ya. Artinya saniyah ma'zi dan saniyah bakar sama-sama 2 tahun masuk ketiga. Waliza qala fil manhad, karena itu berkata ianya Syekh Zakaria dalam kitab Manhad, bulughu bakarin wa ma'zin sanataini. Di sana bahasanya lebih mudah. Sampainya sapi dan kambing 2 tahun. Nah, kan lebih mudah nih. Enggak pakai jazaah kan. Sampainya sapi dan kambing usia 2 tahun full, memasuki ketiga sudah boleh jadi hewan kurban. Qauluhu wasaniyu minal ibili ma lahu khamsu sinina. Bermula ucapan syarih dan saniyah dari ibil, yaitu onta-onta yang sabit baginya onta itu 5 tahun. Waliza qala fil manhad, karena ini berkata ianya Syekh Zakaria dalam kitab Manhad, wa ibilun khamsan, dan onta nisbah 5 tahun. Nah, jelas di sana. Ai bulughu ibilin khamsan, artinya sampainya onta usia 5 tahun. Qauluhu wa saniyu minal baqari ma lahu sanatani. Bermula ucapan syarih dan saniyah daripada bakar, yaitu bakar-bakar yang sabit baginya bakar itu 2 tahun. Bahwa maka dianya saniyah minal bakar itu kasaniyil ma'zi, sama seperti saniyal ma'zi, kama takadama sebagaimana yang dahulu ia. Qauluhu wa tujzi'ul badanah. Bermula ucapan syarih dan bolehlah oleh seekor badanah, seekor onta. Wahiyal ba'iru minal ibili zakaran kana au unsa au khunsa. Wahiyya, dan dianya badanah itu ba'ir, onta. Kita enggak membedakan ya. Badanah itu dianya badanah itu ba'ir. Arti ba'ir ya onta. Ba'ir dari ibil, ba'ir dari onta, zakar ada ianya onta atau unsa atau khunsa. Jadi badanah kesimpulannya seekor onta. Baik onta jantan, betina atau khunsa disebut badanah. Bolehlah oleh badanah untuk 7 orang. Fatta'u fiha lil wahdah, maka bermulata padanya badanah itu untuk wahdah. Ta untuk menunjukkan kepada satu ekor onta. Sumiyat bizalika litisai badaniha. Kenapa onta yang sudah berumur 5 masuk 6 tahun disebut badanah? Jadi ternyata badanah itu artinya badan, besar badannya, makanya disebut badanah ini. Sumiyat bizalik, dinamakan akan dianya onta bizalik dengan demikian badanah, litisai badaniha, karena luas badannya onta. Luas, besar. Bermula ucapan syarih an sab'atin, boleh seekor onta untuk 7 orang. Ai an sab'ati ashkhasin, untuk 7 orang. Au sab'ati buyutin, atau 7 rumah. Nah, boleh. Kalau 7 orang ya 7 orang, atau 7 rumah kan. Bila setiap satu rumah yang berkurban 1 orang, 7 rumah. Wahya bimanzilati sab'ati adahi. Wahya, dan dianya satu badanah itu dengan umpama 7 korban. Umpama 7 korban. 7 korban kecil-kecil, 7 korban kambing. Fayalzimu kullu wahidin minas sab'ati at-tasadduqa bi juz'in min hissati. Maka wajib Fayalzimu kulla wahidin, maka wajib kepada tiap yang satu dari 7 oleh apa wajib? At-tasadduqu, oleh bersedekah, bi juz'in min hissatihi, dengan satu bagian, satu juzuk dari bagiannya. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang ya pada ucapannya syarih,
Atau ucapannya musannaf wa yut'amul fuqara wal masakin, dan diberikan makan akan orang fuqara dan masakin. Artinya misalkan 7 orang menyembelih seekor onta, ya kan? Seekor onta boleh untuk 7 orang. Berarti yang berkurban 7 orang. Namanya kurban kan berarti dia harus memberikan kan untuk fakir miskin. Berarti setiap seseorang itu dia ngambil dari bagiannya untuk diberikan kepada fakir miskin. Enggak boleh diberikan kepada fakir miskin dalam kumpulan doang. Kita potong sapi 1 ekor, kemudian sebahagiannya kasih fakir miskin, sebahagiannya enggak jelas dibagi-bagi kepada yang punya. Enggak. Jadi sesudah dibagi-bagi kepada yang punya 7 tumpuk, setiap tumpuk itu pemiliknya harus memberikan kepada fakir miskin. Wa fi makna sab'ah, dan sabit pada makna 7 itu syakhsun, seseorang. Tuliba minhu sab'u syiyahin, yang diminta darinya akan 7 kambing. Li asbabin mukhtalifatin, karena sebab-sebab yang berbeda. Kata matu'en seperti haji tamattu, wa kiranen haji kiran, wa tarki ramyin, dan seperti meninggalkan melemparkan jumrah, wa mabitin seperti meninggalkan mabit, wa nahwi zalik, dan lain-lain. Jadi maksudnya begini, tadi seekor onta boleh untuk 7 orang, dan pada makna 7 orang seorang doang. Cuma diminta darinya 7 kambing. Ada 1 orang wajib menyembelih 7 ekor kambing. Kenapa? Karena melakukan 7 pelanggaran misalkan. Karena sebab yang berbeda. Dia melakukan haji tamattu, wajib dam 1 ekor kambing. Melakukan haji kiran, wajib dam 1 ekor kambing. Meninggalkan lepar jumrah dan segala macam. Kemudian dia tidak mencarikan 7 ekor kambing, tapi membelikan 1 ekor onta. Boleh, itu sama saja. Walau ishtaraka aksaru min sab'atin fi badanatin lam tujzi an wahidin minhum. Jikalau bersyarikatlah oleh lebih banyak dari 7 orang dalam seekor badanah, niscaya tidak mencukupi ianya badanah untuk seorang pun dari mereka. Ini aturannya 1 ekor onta untuk 7 orang. Sekarang 8 orang. 8 orang beli seekor onta untuk kurban. Itu enggak jadi korban siapapun. Jadi sedekah biasa. Walau dhaha wahidun bibadanatin au bakaratin badalasyatin. Jikalau berkurban oleh seseorang dengan seekor onta atau dengan seekor sapi, badalasyatin sebagai ganti seekor kambing. Dia bernazar untuk menyembelih seekor kambing sebagai kurban. Kemudian tapi dia menyembelihnya sapi. Bagaimana itu? Kan sapi untuk 7 kambing. Apa ketika disembelih karena itu kurban wajib semuanya jadi wajib? Enggak juga. Maka jikalau berkurban oleh seseorang dengan seekor onta atau dengan seekor sapi, badala syatin ganti syah. Fazaidu ala subu'i, maka bermula yang lebih di atas 1/7 tatawu'on. Itu tatawu' yusarrifuhu masrafat tatawu'i insya'a, yang akan membagi-bagikan ya, mentasaruf ya, akannya yang lebih dari 1/7 masrafat tatawu, akan tempat tasaruf tatawu insya'a jika dia mau. Jadi yang wajib itu 1/7 doang untuk senilai kambing, yang selebihnya dianggap kurban sunnah. Ya terserah dia, bukan terserah dia, maksudnya dia memperlakukannya sebagaimana memperlakukan kurban sunnah. Wal mutawallidu baina ibilin, ini sebenarnya nggak perlu ya kita baca. Enggak apa-apa, ini kita belajar baca soalnya. Wal mutawallidu baina ibilin wa ghanamin la yujzi'u an aksara min wahidin. Bermula yang lahir antara onta dan kambing, itu tidak mencukupi ia dari lebih dari 1 orang. Kalau onta untuk 7, kambing untuk 1 orang. Sekarang onta kawin sama kambing, punya anak, itu tetap untuk 1 orang. Boleh kurban untuk 1 doang. Itu maksudnya. Wal mutawallidu baina ibilin, dan bermula yang lahir antara onta dan kambing, itu tidak mencukupi ia dari lebih dari 1. Wa yu'tabaru fi dzalika a'las sinin, dan dihitungkan pada demikian akan yang lebih tinggi usia. Maksud yang lebih tinggi usia, onta dan kambing punya anak, itu namanya anak onta apa anak kambing? Ya anak berdua. Jadi ketika kita jadikan dia kurban, harus kita hitungkan usia ontanya.
Usia tertinggi ambil onta 5 tahun masuk 6. Berarti anak onta bersama kambing, anaknya yang umur 5 masuk 6 baru boleh jadi kurban. Enggak boleh kita hitung usia kambingnya, itu maksudnya. Itu maksud diiktibarkan dalam demikian akan yang lebih tinggi usia. Masya Allah. Baca kitab. Memang susah kalau membaca hasiah. Nah, kita lihat lagi. Ini. Dan memadailah oleh seekor onta untuk 7 orang yang bersekutu mereka pada berkurban dengannya seekor onta. Apakah harus korban semuanya? Enggak harus. Nah, ini. Qauluhu ishtaraku fit tadhiyah biha. Bermula ucapan musannif yang bersekutu, yang bersyarikat mereka dalam berkurban dengannya seekor onta tadi. Wa misluha, bermula misalnya tadhiyah itu al-hadiyu wal aqiqatu wa ghairuhuma, hadiah, akikah dan selain keduanya. Artinya dalam 7 itu enggak disyaratkan kurban semua, boleh sebahagiannya untuk akikah, sebahagiannya untuk hadiah. Nah, itu maksudnya. Makanya beliau menyatakan fattaqidu bit tadhiyati li khususil makam. Maka bermula pengkaitan dengan tadhiyah itu karena khusus makam, tempat. Karena sedang membahas udhiyah, makanya beliau mengkaitkan seekor onta cukup untuk 7 orang kurban. Sebenarnya enggak hanya kurban, campur juga boleh, sebagian kurban, sebagian akikah. Jadi bermula pengkaitan dengan kata tadhiyah itu li khususil makam, karena khusus tempat saja, karena babnya atau fasalnya pasal udhiyah. Sawa'un ittafaqu fi nau'il qurbati am ikhtalafu fi. Bersamaan samalah mereka dalam kelompok kurbah atau berbeda mereka dalam nyano kurbah. Nah, maksud berbeda, kalau sama dalam nok kurbah semuanya apa namanya? Semuanya udhiyah. Nah, atau berbeda yang satu udhiyah, yang satu bukan. Ini contohnya. Kama idza qasada ba'dhum at-tadhiyata, sebagaimana bila bermaksud oleh sebahagian mereka akan berkurban. 1-2 orang berkurban, wa ba'dhumul hadiah, dan apabila mengkasat oleh sebahagian mereka akan hadiah, wa ba'dhumul aqiqata, bermaksud oleh sebahagian mereka akan akikah. Jadi dari 7 orang dalam 1 ekor onta atau 1 ekor sapi itu niatnya beda-beda, tujuannya beda-beda, enggak apa-apa. Itu contoh berbeda kan. Wa kadzalika ma law arada ba'dhum at-tadhiyata wa ba'dhumul aqla. Dan demikian pula jikalau bermaksud oleh sebahagian mereka akan berkurban, dan oleh sebahagian mereka akan makan, boleh juga, dan oleh sebahagian mereka akan jual, boleh juga. Walau kana ahaduhum dhimmiyan, sekalipun adalah salah satu dari mereka itu dhimmi juga boleh ikut kan. Cuma yang dhimmi ini bukan untuk korban, dia untuk dijual. Walau kana ahaduhum dhimmiyan lam yaqdah fima qasadahu ghairuhu min udhiyatin wa nahwiha. Ini istinaf nih. Jikalau adalah salah satu dari mereka 7 itu dhimmi, niscaya tidak cacatlah pada yang bermaksud akan nyama oleh selainnya si dhimmi dari udhiyah dan seumpamanya udhiyah, enggak apa-apa. Tetangga kita orang Kristen misalkan ikut ambil bagian membeli seekor sapi, kita menyembelihnya untuk kurban, yang jatah tetangga kita itu dia untuk dijual atau untuk apapun, ya enggak apa-apa. Walahum kismatul lahmi, dan bagi mereka itu pembagian daging, sesudah disembelih dagingnya dibagikan, enggak? Li annaha kismatu ifradin alal asah, karena bahwa sungguhnya kismah pembagian daging dari 1 ekor sapi dibagi 7 itu kismah ifrad atas pendapat asah. Jadi nanti kismah ada 2, ada kismah ifrad, ada kismah ta'adil. Kalau kismah ifrad berarti bebas, orang sesudah mendapatkan bagiannya bebas mau dibawa kemana kan. Kama fil majmu', sebagaimana yang ada dalam kitab majmu'. Walil jazzari bai'u hissatihi ba'da dzalik. Walil jazzar, dan boleh bagi tukang jagal itu menjual bagiannya sesudah demikian. Dan boleh bagi jazzar itu menjual bagiannya sesudah demikian. Maksudnya sesudah kurban disembelih, yang jatah orang untuk mau dijual ikut ambil bagian dari 7 untuk dijual, dia baru boleh menjualnya sudah disembelih. Dengan syarat tadi yang saya katakan di awal, yang penting niat menyembelih hewan tersebut ke kurbannya. Walaupun di dalam bagian-bagiannya nanti ada yang untuk akikah atau untuk dijual. Enggak boleh
Kita salah satu dari 7, tapi orang yang menyembelih hewannya niatnya untuk akikah. Kemudian jatah kita baru kita jadikan kurban, nggak boleh. Karena kurban itu harus ada niat dari awalnya. Nih. Wa tujzi'ul baqaratu an sab'atin kazalik, dan bolehlah oleh, atau tujzi'u mencukupi, atau boleh juga boleh, memadailah oleh seekor sapi untuk 7 kazalik, seperti demikian kisah onta tadi. 1 ekor sapi boleh untuk 7, baik 7-nya bersyarikat kurban semuanya atau campur sari, nggak apa-apa. Wa tujzi'us syatu an syahsin wahidin, dan memadailah, mencukupilah oleh seekor kambing untuk 1 orang saja. Untuk 1 orang saja kambing. Qauluhu wa tujzi'ul baqaratu an sab'atin kadzalik. Artinya, barulah ucapan syarih, memadailah oleh sapi untuk 7 orang kadzalik. Apa arti kadzalik? Ishtaraku fit tadhiyah. Bersyarikatlah mereka dalam berkurban dengannya sapi. Ma'a anna dzalika laisa bikaid, kama bersyarikat mereka pada berkurban dengannya sapi atau tidak, bersama bahwa sungguh demikian itu tidak bikait, kama ulima mimma mara, sebagaimana yang diketahui akan dinyama dari yang telah lalu. Artinya kan di atas sudah jadi kait ya. Onta itu boleh untuk 7 orang. 7 orang seperti demikian, maksudnya bersyarikat atau tidak bebas. Kita udah tahu. Waktu jidiu syatu an syakhsin wahid, bolehlah oleh seekor kambing untuk 1 orang. Apa maksudnya? Oh la an aksaramihu, tidak untuk lebih dari 1 orang. Falau ishtaraka ma'a ghairihi fiha lam takfi, maka jikalau bersekutu yang seorang bersama lainnya orang padanya seekor kambing, tidak mencukupi ya. La takfi, tidak jadi ia sebagai kurban. Makanya enggak ada cerita kurban patungan. Kalau patungan dikit-dikit kan. Ngumpulin duit 20.000 beli seekor kambing. Itu kambing itu enggak disebut kurban. Enggak disebut kurban. Baru disebut kurban patungannya 1 ekor sapi 7 orang. Nah itu. Jadi nggak boleh berarti satu kambing tadi bersyarikat untuk banyak orang, enggak. Naam, kendati pun demikian, ini ada pengecualiannya. Lau dhaha anhu wa asyraka ghairuhu ma'hu fi sawabiha lam yadurra. Lau dhaha, jikalau berkurban ia darinya. Jikalau berkurban ia darinya untuknya seseorang. Jikalau berkurban ia seseorang anhu untuk dirinya. Berkurban untuk diri sendiri 1 ekor kambing. Wa asyraka ghairahu ma'ahu, dan memasukkan ia, mensyarikatkan ia akan lainnya orang, bersamanya orang dalam pahalanya udhiyah, itu boleh. Niscaya tidak mudarat ia. Kita menyembelih seekor kambing kan? Kita niat pahalanya untuk sekeluarga kita. Jadi bersyarikatnya di pahalanya, bukan di udhiyahnya. Jadi udhiyah tetap 1 kambing untuk 1 orang. Wa kadzalika law dhaha anhu an ahli, demikian pula jikalau berkurban ia untuk dirinya dan untuk keluarganya, maka tidak apa-apa ia. Jadi untuk keluarga maksudnya pahalanya kan. Wa ala dzalika humila khabar Muslim, dan di atas demikian dipahami akan khabar Imam Muslim. Jadi Imam Muslim meriwayatkan 1 hadis yang kelihatannya bahwa Rasulullah berkurban kambing untuk semuanya, bahkan untuk semua umat beliau. Dhaha Rasulullah, berkurban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabasyaini, dengan 2 ekor kambing. Wa qala, dan Nabi berkata, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad, ya Allah terima olehmu dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad semuanya. Ini kan Nabi mensyarikatkan semuanya. Itu maksudnya pahalanya. Semuanya. Ya Allah terima olehmu dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad. Bahkan dari umat Muhammad ini semuanya, baik orang miskinnya, orang kayanya, semuanya sudah dikurbankan oleh Nabi. Wa dhahiruhu syumulu dzalika lil fuqara'i wal aghniya. Bermula zahirnya hadis itu masuk demikian bagi fakir dan agniya. Orang kaya, orang miskin semuanya sudah masuk dalam kurban Nabi. Lakinna ba'dal khutaba yaqulu, tetapi sebahagian para pengkhutbah berkata, ya beda lagi kan. Para penceramah kan suka menghibur orang miskin. Wahai saudara-saudara yang miskin, enggak perlu gundah kalau enggak bisa berkurban, karena kita sudah dikurban oleh Nabi. Nabi sudah menyembelihkan kurban untuk kita orang miskin. Kata beliau di sini, zahir hadis itu masuk semua, orang fakir, orang kaya masuk semua. Tetapi sebahagian para pengkhutbah itu berkata, iya,
La tahzan ayyuhal fakir. Janganlah engkau sedih wahai orang fakir. Faqad dhaha ankal basyirun nazir, ya kan? Sungguh telah berkurban untukmu oleh basyirun nazir, nabi yang mulia. Wa khasal fakira dunal ghani, maka mengkhususkan ianya sebahagian pengkhutbah akan orang fakir, ketiadaan orang kaya. Melainkan bahwa sungguhnya hal dan sya'an itu laisa fi, tidak ada dalamnya hadis itu sigat hasar. Dalam hadis kan enggak ada sigat hasar. Umat Nabi Muhammad semuanya masuk. Wala yajuzu ayyudhiya an ghairihi bighairi iznih. Dan tidak bolehlah bahwa berkurban ia untuk selainnya dengan tanpa izinnya. Enggak boleh kita berkurban untuk orang lain tanpa izin. Untuk orang tua kita yang udah meninggal, enggak boleh untuk siapapun. Ada kecuali dikit doang, illa idza dhaha an ahli baiti. Kecuali bila berkurban ia untuk keluarganya, ahli baitihi, keluarganya yang masih hidup. Awil waliyu min malihi an maulih. Kecuali apabila berkurban oleh wali min malihi, dari hartanya si wali, an maulihi, untuk yang diwalikannya. Kita berkurban untuk anak kita yang masih kecil, boleh, tapi harta kita kan. Awil imamu min baitil mali anil muslimin, atau kecuali apabila berkurban oleh imam dari baitil mal untuk kaum muslimin, boleh itu. Itu surah pengecualian. Pada dasarnya kita nggak boleh berkurban atas nama orang lain, kecuali orang lain itu keluarga kita masih hidup, atau kita wali, nah, kita berkurban untuk yang kita walikan, atau imam berkurban untuk masyarakatnya. Wa amma biiznihi walau maitan fayajuz. Adapun dengan izinnya orang lain, walau sudah meninggal, maka boleh ianya berkurban untuk orang lain. Bagaimana mayat memberikan izin? Oh, ceritanya dia berwasiat. Wa suratuhu fil maiti, bermula surahnya izin pada mayat, ayusabiha qabla mautih, bahwa berwasiat ianya si mayat dengannya kurban sebelum kematiannya. Berpesan, nah ini potong kurban untuk saya kan? Au yusritu, atau mensyaratkan ia akannya kurban, udhiyah fi waqfihi, dalam wakafnya misalkan. Kama yaka'u kasiran, sebagaimana yang terjadi ia banyak, seringnya. Nah, ini mungkin ya udah titik dulu. Ini beberapa kali baca. Kayaknya selesai hari raya kurban ini belum khatam bab kurban. Panjang juga ini. Nah, udah sejam ini sampai di sini. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'ab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.